Memiliki anak adalah salah satu impian sebagian besar ibu-ibu yang ada di dunia ini. Tapi bagaimana jadinya jika seorang ibu ingin melahirkan anak supaya bisa dijadikan kekasihnya? Ya, film yang berjudul Wom yang dirilis pada tahun 2010 ini akan menceritakan kisahnya. Di awal film terlihat seorang bocah perempuan sedang berdiri di pinggir pantai sambil memakai bajunya. Tampaknya dia habis berenang. Lalu tak lama seorang bocah laki-laki mendekatinya sambil tersenyum dan hanya diam saja. Bocah perempuan itu bernama Rebecca. Dia tinggal bersama kakeknya di sebuah perumahan yang terletak di pinggir pantai. Sementara orang tuanya bekerja di luar kota. Rebecca suka berada di pinggir pantai melihat lautan yang luas beserta angin laut yang deras. Sampai suatu ketika, Rebecca didatangi lagi oleh bocah laki-laki yang kemarin sambil memperkenalkan dirinya. Dia adalah Thomas. Thomas juga tinggal di dekat pantai dan dia adalah bocah yang sangat bersemangat apalagi jika bertemu dengan teman-temannya. Semenjak perkenalan itu, Thomas dan Rebecca kini menjadi teman baik dan sering main ke pinggir pantai. Bahkan Rebecca sampai menginap di rumah Thomas supaya bisa selalu bersama-sama terus. Berbulan-bulan mereka menjalani hari-hari hampir selalu bersama, bahkan seperti sepasang kekasih. Sampai suatu hari, Thomas memperlihatkan seekor siput kecil pada Rebecca. Dia ingin membawa siput tersebut ke pantai dan mengajak Rebecca juga. Namun sayang, Rebecca tidak bisa karena esoknya dia sudah tidak berada di kota itu lagi. Ya, Rebecca akan pindah ke Jepang karena pekerjaan orang tuanya dipindahkan ke sana. Mendengar itu, Thomas sedikit merasa sedih karena harus kehilangan Rebecca untuk waktu yang lama. Bahkan sebelum Rebecca pulang, dia memberikan kecupan di pipinya. Sebelum Rebecca berangkat, Thomas juga ingin memberikan sesuatu padanya nanti saat di pelabuhan. Namun sayang, sampai kapal tiba Thomas juga belum datang. Jadi mau tidak mau, Rebecca harus pergi dan berangkat. 20 tahun kemudian, Rebecca kembali ke kota tersebut mencoba menggapai kembali kenangan-kenangan selama berada di sana saat masih kecil. Kakeknya telah lama meninggal dan mewariskan rumahnya pada Rebecca. Tidak lupa hari itu dia juga mendatangi rumah Thomas karena ingin temu kangen. Awalnya, ibunya Thomas tidak mengenali siapa Rebecca, namun Rebecca mulai menjelaskan siapa dia sebenarnya. Sudah lama Thomas tidak tinggal di rumah dengan orang tuanya. Dia tinggal di sebuah rumah kecil di dekat pantai. Tak butuh waktu lama, Rebecca langsung mendatangi lokasi yang disebutkan ibunya Thomas. Saat dia mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, dia melihat seorang wanita bernama Rose sedang rebahan sambil baca buku di kasur. Dan sepertinya Rose habis cocok tanam. Sampai akhirnya Rebecca dikejutkan dengan kemunculan Thomas dari belakang, sambil menanyakan siapa dirinya. Thomas terkejut ketika Rebecca memanggil Thomas dengan sebutan masa kecilnya. Namun dia sangat senang Rebecca telah kembali ke sana untuk bertemu dengan dirinya. Kehadiran Rebecca membuat Rose menjadi obat nyamuk. Sedikit pun Rose tidak diajak bicara oleh Thomas. Sampai akhirnya dia kesal dan pergi. Petualangan Rebecca dan Thomas dimulai kembali esok harinya. Mereka kembali ke pinggir pantai mengenang masa-masa kecil. Namun saat itu Rebecca merasa tidak enak jika nanti Thomas ketahuan Rose sedang bersama dirinya. Thomas mengatakan kalau Rose bukanlah pacar ataupun orang yang berarti baginya. Dia hanya dianggap pacar 1 malam saja. Malamnya Rebecca sudah membuatkan makanan spesial untuk Thomas di rumahnya. Thomas juga mengucapkan duka pada kakeknya Rebecca yang sudah lama meninggal. Tidak lupa Thomas juga memberikan sebuah kado kecil untuk Rebecca yang dulu ingin ia berikan sewaktu Rebecca meninggalkan kota tersebut karena pergi ke Jepang. Thomas mengatakan hari itu dia tidak datang karena ketiduran. Namun hal itu tidak membuat Rebecca terganggu. Rebecca tetap masih menaruh hati pada Thomas. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka. Lalu takkan dinginnya malam, mereka akhirnya jatuh ke lubang permantapan. Hubungan mereka semakin hari semakin jadi. Suatu hari Thomas memberitahukan pada Rebecca kalau dirinya akan melakukan sebuah pemberontakan bersama kelompoknya. Ya, di sebuah kota yang letaknya agak jauh dari kota mereka akan dibangun sebuah pusat kebugaran yang dibangun di atas taman yang sangat penting bagi warganya. Banyak yang protes akan dibangunnya bangunan tersebut, namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Jadi Thomas dan kelompoknya akan membuat kejahilan pada developer tersebut dengan menyebarkan ratusan kecoa yang sudah ia persiapkan. Hingga hari itu tiba, Rebecca juga ingin ikut dengan Thomas pergi ke sana. 1 jam sudah mereka lalui di perjalanan, namun Rebecca tidak tahan ingin pipis dan meminta Thomas untuk menepi. Rebecca keluar dan mencari tempat untuk buang air. Lalu Thomas juga keluar dari mobilnya untuk merokok. Namun dari belakang sebuah mobil melintas dengan kecepatan yang cukup tinggi hingga menabrak Thomas. Rebecca yang mendengar suara tabrakan itu lantas kembali ke mobil dan melihat Thomas sudah tidak tertolong. Rebecca tidak tahu harus bagaimana. Hubungan yang baru mereka bangun kembali harus putus karena salah satu dari mereka harus pergi untuk selama-lamanya.
Orang tua Thomas juga tidak kuasa menahan tangis kesedihan yang menimpa anaknya itu. Bahkan ayahnya yang terlihat sangar dan tegar juga tak bisa membendung rasa sedihnya. Hingga suatu malam Rebecca mengundang orang tua Thomas untuk makan malam di rumah. Dan sepertinya ada hal penting yang ingin disampaikan Rebecca pada mereka. Rebecca lantas memperlihatkan sebuah ruangan dengan hiasan dan cat dinding yang bertemakan anak-anak. Ibu Thomas masih terlihat bingung apa maksudnya. Ya, Rebecca ingin membuat Thomas hidup kembali dengan cara memasukkan sel DNA Thomas ke dalam sperma yang sudah disediakan di rumah sakit. Yang nantinya sperma itu akan dimasukkan ke dalam Rebecca. Namun sebelum itu Rebecca harus meminta persetujuan pada orang tua Thomas untuk menandatangani surat penggalian makam dan pengambilan sampel jaringan milik Thomas. Dan sepertinya hal itu tidaklah mudah. Ibu Thomas tidak setuju makam anaknya dibongkar kembali. Dia sudah merelakan anaknya berada di alam sana. Meskipun ibunya tidak setuju, namun tidak dengan ayahnya. Ayahnya Thomas tahu kalau Rebecca dan Thomas saling mencintai. Dia juga masih tidak percaya kalau anaknya pergi secepat itu. Jadi dia mendatangani surat tersebut dan memberikan pada Rebecca. Dan semenjak kehilangan anaknya, orang tua Thomas memutuskan untuk pindah dari kota tersebut, meninggalkan kota yang penuh dengan kenangan. Beberapa hari kemudian Rebecca mulai menjalankan program bayi tabung tersebut di rumah sakit. Dan hal itu ternyata diketahui oleh Rose yang kini hidupnya sudah berubah menjadi seorang suster. 9 bulan telah berlalu dan kini Rebecca mengandung bayinya yang siap melahirkan. Tidak lupa dia mendatangi makam Thomas seraya ingin memberitahukan kalau sebentar lagi dia akan hidup kembali. Hingga akhirnya hari itu telah tiba. Rebecca kini resmi menjadi seorang ibu. Dia sangat menikmati tahun-tahun mengurus anaknya yang ia beri nama Thomas. Hidup mereka terlihat normal dan baik-baik saja. Namun suatu ketika Rebecca melihat Thomas dan temannya bermain di dalam hutan dengan salah satu anak perempuan yang bernama Dima. Dima sangat pendiam dan terlihat pemalu. Bahkan saat Dima pulang, Rebecca mencoba mengajaknya untuk kapan-kapan main ke rumahnya. Namun Thomas mengatakan kalau Dima bukanlah anak biasa. Mereka menyebutnya dengan sebutan tiruan. Ya, Dima adalah hasil dari program bayi tabung sama seperti yang dilakukan Rebecca. Ibunya Dima mengambil sampel jaringan ibu kandungnya sendiri. Dengan kata lain, ibunya Dima melahirkan ibu kandungnya sendiri. Hal itu sangat tabu di lingkungan mereka. Jadi tidak sedikit orang-orang yang menjauhi Dima dan keluarganya. Mendengar semua penjelasan itu, Rebecca merasa kalau identitas dirinya dan Thomas juga bakal terancam. Dan ketakutan itu ternyata terjadi. Ya, suatu pagi Rebecca melihat ibu-ibu sedang berbincang dengan Rose di pinggir jalan. Dan sudah pasti Rose memberitahukan rahasia yang dimiliki Rebecca. Akibatnya, undangan ulang tahun Thomas yang Rebecca sebar tidak ada satupun yang datang. Thomas juga bingung mengapa jam segini belum ada teman-teman yang datang. Rebecca hanya menjawab seadanya saja. Dia mengatakan kalau teman-temannya tidak diperbolehkan datang oleh ibunya karena suatu hal. Rebecca tidak tega jika harus memberitahukan kebenarannya. Dia menangis, lalu Thomas memeluknya. Kini identitas mereka sudah ketahuan. Jadi Rebecca dan Thomas pindah ke tempat yang jauh dari tetangga berisik. Mereka tinggal di pinggir pantai, tempat di mana mereka akan menghabiskan banyak waktu di sana. Namun hal itu bukan hal buruk bagi Thomas. Apalagi beberapa hari di sana, Thomas sudah dapat teman baru. Semakin besar, Thomas semakin ingin tahu keberadaan ayahnya. Rebecca menjelaskan kalau ayahnya terlibat kecelakaan saat Thomas belum lahir. Tahun-tahun mereka lalui bersama, tidak terasa Thomas sudah dewasa. Dan Rebecca juga semakin menua. Thomas juga memiliki teman spesial yang selama ini sering menginap di rumahnya. Dia adalah Monica. Mereka terlihat sangat dekat dan saling mencintai. Namun ada hati yang sedikit terluka melihatnya. Ya, Rebecca yang selama ini mengandung dan melahirkan kembali Thomas berharap saat ia dewasa bisa menjadi kekasih satu-satunya. Namun kehidupan bukanlah seperti itu. Thomas memang sudah dewasa, tapi dia punya pilihan hati sendiri. Suatu hari saat Thomas bercanda dengan Rebecca, Monica melihat sesuatu yang sedikit aneh. Dia melihat tatapan Rebecca pada Thomas seperti orang yang ia cintai, bukan seperti seorang ibu. Dan hal itu agak sedikit mengganggunya. Hingga suatu hari, seseorang berkunjung ke rumah mereka yang tidak lain adalah ibu asli Thomas, Judith. Judith sangat terkejut melihat keberhasilan Rebecca membuat cloningan anaknya. Tidak ada bedanya. Namun sayang, Thomas tidak mengetahui siapa dia. Thomas mencoba bertanya, namun Judith hanya diam saja. Semenjak itu Thomas merasa kalau ada yang ditutup-tutupi oleh Rebecca darinya. Dia selalu bertanya, siapa Judith? Dia merasa kalau ada hubungan spesial di antara mereka. Thomas yang tak kunjung mendapat jawaban dari Rebecca, mulai kesal dan terlihat emosi. Dan karena emosi yang tak terkendalinya itu membuat Monica takut dan memutuskan untuk pergi dari sana. Sampai akhirnya Rebecca sadar kalau kali ini sudah waktunya Thomas tahu yang sebenarnya.
Dia memberikan Thomas laptop milik Thomas yang dulu. Di sana dia melihat foto-foto Thomas bersama keluarganya. Thomas akhirnya tahu siapa dirinya dan Rebecca. Malam itu adalah malam yang panjang bagi mereka berdua karena mereka saling memadu kasih. Namun sayang, setelah itu Thomas memutuskan untuk pergi dari sana dan menjalani hidupnya yang baru. Rebecca memang berhasil membuat Thomas hidup kembali, namun tidak dengan cintanya. Karena cinta adalah sesuatu yang rumit dan tak bisa dipaksakan. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Warm. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.